Shalom untuk kita semua, dimanapun kita berada. Saya Master Guide Ebenezer Sembiring akan menyampaikan materi Voice of Youth untuk kita semua sebagai materi untuk persyaratan daripada kelas Master Guide yang terbaru yang sudah diadopsi di divisi kita di Divisi Asia Pasifik Selatan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami dapat mengikuti sertifikasi Voice of Youth melalui materi yang akan kami tampilkan di YouTube untuk menjadi satu pembelajaran bagi kami semua. Berkati kami sehingga dengan materi ini kami boleh lebih dipersiapkan untuk melayani Tuhan, khususnya menjaga, melatih, dan memenangkan orang-orang muda kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak semua, saya akan share screen materi ini. Voice of Youth adalah tuntutan terbaru yang ditambahkan untuk menjadi seorang master guide, dan untuk Voice of Youth ini tuntutan yang akan diberikan kepada para calon-calon master guide adalah mengikuti sertifikasi beberapa modul dan juga tentunya mengimplementasikan ini di jemaat atau di klub di mana kita berada. Baik, ini adalah materi yang pertama, landasan penginjilan orang muda. Nah, jika kita perhatikan bahwa Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat memberikan banyak catatan bagaimana orang-orang muda terlibat di dalam pekerjaan penginjilan. Dan saya pikir ini adalah satu panggilan khusus bagi semua kita orang muda, bahwa kita pun harus terlibat di dalam pelayanan penginjilan ini. Landasan Alkitab untuk penginjilan bagi orang muda. Alkitab memuat ataupun menulis banyak kisah tentang orang-orang muda yang telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan banyak sekali di Alkitab dicatat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang muda untuk menjangkau orang-orang lain, untuk menyelamatkan orang-orang lain, dan juga tentunya memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang lain. Jadi ada banyak orang muda yang ditulis di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan dan juga mendedikasikan hidup mereka untuk melayani dan juga untuk terlibat di dalam penginjilan. Misalnya Yusuf di Alkitab, kita tahu cerita tentang Yusuf, umat-umat Israel, bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa pada waktu itu, yang hidup pada zaman Yusuf, mereka merasakan berkat, diselamatkan selama masa kekeringan selama 7 tahun, dan Yusuf memiliki peran yang sangat penting di dalam keadaan itu. Jadi dalam pelayanan ini tentu Yusuf memuliakan Tuhan dan juga pelayanannya telah menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya orang Mesir, orang-orang Israel, bahkan juga bangsa-bangsa yang ada pada zaman itu. Daniel, kita tahu Nabi Daniel, seorang pemuda Ibrani yang ditawan di kerajaan Babylon oleh Nebukadnezar. Melalui pelayanan Daniel, Raja Nebukadnezar bertobat. Nama Tuhan diberitakan dan juga dihormati di tanah Babel. Kita banyak kali mengulang atau mendengar cerita tentang Daniel dan juga teman-temannya yang lain, Sadrah, Mesah, Abednego, atau Hananya, Misael, dan Asyarya. Mereka adalah orang-orang muda yang dipakai Tuhan dan mendedikasikan hidup mereka untuk melayani dan juga memuliakan nama Tuhan. Yeremia, dia juga seorang yang masih muda ketika Tuhan memanggilnya ke dalam pelayanan kenabian. Dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang tegar tengkuk. Dalam Yeremia 1 ayat 7 kita bisa baca di sana bagaimana Yeremia katakan, Tuhan, aku ini masih muda. Bagaimana mungkin engkau menyuruh aku untuk pergi kepada bangsaku atau memberitakan firman Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, walaupun engkau masih muda, engkau harus menyampaikan perkataan firman Tuhan yang kutaruh di dalam bibirmu. Yesus dan murid-murid, dalam kisah kehidupan Yesus dengan murid-murid
12 murid yang pertama, maka kita juga dapat katakan bahwa murid-muridnya itu juga adalah sebagian orang-orang muda yang telah berkontribusi yang begitu besar untuk kemajuan kekristenan ataupun kemajuan di dalam pemberitaan Injil kebenaran pada zaman mereka. Mereka adalah orang-orang nelayan dan juga para pekerja-pekerja yang lain dalam usia mereka Tuhan panggil dan Tuhan gunakan mereka. Demikian juga di dalam kisah sejarah kekristenan berikutnya. Timotius, Titus adalah murid-murid Rasul Paulus, mereka adalah juga orang-orang muda. Paulus mempercayakan Timotius dan Titus untuk memberitakan firman dan juga memimpin jemaat ketika mereka masih muda. Dengan demikian orang muda dapat dipercaya untuk memberitakan firman dan juga memimpin jemaat ataupun gereja Tuhan. Jadi dari zaman ke zaman, dari sejak perjanjian lama, kemudian zaman daripada Yesus, bahkan setelah itu di zaman murid-murid, dan juga seterusnya, ada begitu banyak orang-orang muda yang Tuhan selalu pakai. Bahkan kalau kita melihat sedikit sejarah daripada pergerakan gereja Masih Advent hari ke-7, setelah masa kekecewaan 1844 ketika William Miller menafsirkan hari kedatangan Yesus pada tahun 1844 dengan perhitungan 2300 petang pagi dan 8 ayat 14, maka setelah masa kekecewaan itu ada satu kelompok kecil juga yang juga sebenarnya mereka kecewa karena percaya kepada pekabaran Miller, tetapi orang-orang kelompok kecil ini kemudian mempelajari Alkitab lebih dalam, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan di antara mereka itu ada sebagian orang muda. Kita sebut saja Joseph Bates, usianya waktu itu sudah lumayan tua, ataupun tidak terlalu muda usianya, tetapi ada beberapa orang yang masih muda. Hiram Edson waktu itu 38 tahun, Frederick Wheeler itu 33 tahun, S.W. Rhodes 31 tahun, James White 23 tahun, dan Ellen Gold Harmon 17 tahun. Waktu itu dia belum menikah, karena dia menikah 1846, 2 tahun setelah masa kekecewaan, dan kemudian lebih kita kenal namanya dengan Ellen G. White, karena dia menikah dengan James White. Jadi di pergerakan awal daripada munculnya sekelompok umat kecil yang kemudian mengorganisasikan diri mereka dengan kelompok ini menjadi Seventh-day Adventist Church, dimulai juga sebagian dengan orang muda. Kemudian ada beberapa yang lain berkumpul, juga sebagian orang muda. Ada Wagoner, tidak diketahui berapa persis usianya, Lobrock usia 13 tahun, Jane Andrews waktu itu usia 15 tahun, Uriah Smith, S.N. Haskell, dan mereka hampir juga semua orang-orang muda. Jadi pergerakan gereja Masih Advent hari ke-7 setelah masa kekecewaan itu juga sebagian adalah orang-orang muda. Jadi ini menegaskan betapa peran orang muda di dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam perjalanan kekristenan dan kebenaran ini begitu besar dan begitu penting keberadaan dari orang-orang muda kita. Seorang pemuda yang berkomitmen kepada Tuhan akan membuat perbedaan dan akan membawa banyak orang ke kaki Kristus. Kita memerlukan, kita mengharapkan orang-orang muda kita memiliki komitmen kepada Tuhan. Dan jika mereka mendedikasikan talenta mereka, karunia rohani mereka, dan apa yang mereka punya, mereka akan membuat sebuah perbedaan, baik di gereja, di klub, di lingkungan, di komunitas, dan juga di sekitar di mana anak-anak muda kita berada. Dan yang berikut kita melihat beberapa tulisan Nyonya White. Ada begitu banyak, tetapi ada hanya beberapa hal yang saya mau bagikan, bahwa tulisan Roh Nubuat, kalau tadi kita sudah melihat beberapa catatan Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka tulisan Nyonya White juga mencatat betapa pentingnya peran orang muda, keterlibatan orang muda. Itu sebabnya kita mengharapkan orang-orang muda kita ini menggunakan ataupun mengisi peran mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Ellen White memiliki pernyataan yang kuat dalam hal penginjilan orang muda. Dalam buku pendidikan atau Education halaman 271,
Jika pasukan pekerja seperti orang muda kita dilatih dengan benar, diperlengkapi betapa cepatnya berita tentang juru selamat yang telah disalibkan, bangkit dan akan segera datang itu dapat dibawa ke seluruh dunia. White menyebutkan jika orang-orang muda kita ini seperti pasukan pekerja, pasukan khusus, dalam catatan lain disebutkan, kalau mereka dilatih, kalau mereka diperlengkapi, betapa pekabaran tentang juru selamat ini. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, dan kemudian ia akan datang kembali. Ini akan menjadi pekabaran yang begitu cepat akan terdengar oleh semua orang. Kemudian, landasan historis penginjilan orang muda, organisasi pemuda di dalam organisasi Gereja Masjid Advent hari ke-7, pertama itu dimulai pada tahun 1879. Kita bisa bayangkan ini beberapa tahun setelah masa kekecewaan, walaupun 1879 ini sebenarnya organisasi Gereja Masjid Advent hari ke-7 itu baru saja usianya pada waktu itu. Dan menekankan betapa pentingnya orang-orang muda terlibat untuk tujuan misionaris. Nah, alasan pertemuan orang-orang muda dibuat adalah untuk memajukan pekerjaan misionaris, mengumpulkan uang untuk bahan-bahan literatur misionaris untuk bisa dibagikan, dikirimkan, ataupun disebarkan kepada orang-orang lain, dan juga tentunya ke jangkauan ke dalam atau reach in, pertarakan ataupun pembimbingan orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang benar, yang kudus di dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam perjalanan sejarah Gereja Masjid Advent hari ke-7, orang-orang muda ini sudah dilatih, sudah dilibatkan untuk mereka dapat terlibat di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan mereka semua. Kita tidak dipanggil untuk menghibur orang muda, tetapi kita dipanggil untuk memimpin mereka. Kakak-kakak sekalian, ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kita, bahwa tugas kita adalah menjaga, memelihara, melatih, memimpin anak-anak muda kita, dan juga memenangkan mereka. Dilatih untuk juga mereka memenangkan orang-orang muda yang lain. Dilatih, diperlengkapi untuk mereka juga dapat dilibatkan di dalam pelayanan dan penginjilan. Jadi, Voice of Youth, suara orang muda, peran orang muda, dan keterlibatan orang muda, ini menjadi fokus kita, salah satu dalam pelayanan orang muda. Dan Voice of Youth atau sertifikasi Voice of Youth ini juga menjadi satu pelajaran untuk dapat mengingatkan para calon-calon Master Guide khususnya, supaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan, orang muda khususnya, dapat mendedikasikan hidup kita, talenta kita, karunia rohani yang kita punya untuk terlibat di dalam pelayanan. Demikian sedikit materi Voice of Youth di pendahuluan awal yang dapat saya sampaikan. Ini kiranya dapat menjadi pengingat, bahkan juga menyegarkan kembali kita semua, bahwa gereja ini, pekerjaan ini, misi dalam pelayanan ini sangat memerlukan peran orang muda. Dan itu sudah dibuktikan dalam catatan Alkitab sejak zaman Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan memanggil banyak orang muda. Ada Yusuf, ada Daniel dan teman-temannya. Kemudian ada Jeremia, dan juga ada rasul-rasul, murid Kristus, Timotius, Titus, dan juga dalam perjalanan sejarah Gereja Masjid Advent hari ke-7 tidak pernah lepas dari keterlibatan orang muda. Semoga orang-orang muda kita juga dapat mendedikasikan hidup mereka menjadi pemuda misioneri Advent, seperti nama mula-mula dari pelayanan orang muda ini. Orang-orang muda kita memiliki jiwa, memiliki semangat misioneri. Apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, tidak jadi masalah. Kita tidak mesti harus menjadi misioneri pergi ke negara atau ke budaya, kepada suku bangsa tertentu yang jauh.
tetapi dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kita dapat menjadi misioneri melalui pekerjaan, aktivitas kehidupan kita, yang artinya menjadi saksi bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk pengingat dari materi Voice of Youth bagi kami semua, bahwa kami Tuhan panggil untuk terlibat di dalam pelayanan orang muda. Tolong kami semua, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang muda kami, supaya mereka dapat terpanggil, terlibat di dalam pelayanan, dan juga menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai seluruh kehidupan kami dimanapun berada, pelayanan orang-orang muda di klub, di gereja, bahkan di pelayanan Uni Indonesia kawasan Barat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.